Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sulistyo Pratiwi dengan NIM 242180095, semester 3 kelas C dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menjabarkan proses saya dalam membuat modul ajar di jenjang sekolah dasar pada pelajaran IPAS kelas 5 semester 1 bab 4, yaitu ayo berkenalan dengan bumi kita. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak dosen Barab Hafid Surya Putra, MPD. Untuk proses awal pembuatan modul ajar ini, saya membuat kerangka berupa tabel dan juga poin-poin sehingga saya tinggal mengisi apa bagian-bagian dari modul ajar ini. Yang pertama di sini ada informasi umum. Ada A, identitas sekolah. Di sini ada nama penyusun, yaitu nama saya Devi Sulistyo Pratiwi. Lalu ada institusi, saya menggunakan nama SD saya dulu, SD Hang Tuah 10 Juanda. Tahun 2024 sampai 2025. Jenjang sekolah, sekolah dasar. Mata pelajaran ialah ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kelasnya kelas 5, fase C, karena kelas 5 termasuk fase C. Elemennya pemahaman IPAS dan keterampilan proses. Kemudian ada capaian pembelajaran. Peserta didik merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam maupun faktor manusia. Semua berfokus pada bab 4. Alokasi waktu saya menggunakan 4 kali 35 menit dalam 2 kali pertemuan. Kemudian ada kompetensi awal. 1. Peserta didik mengenal pembagian wilayah di bumi secara umum, ada daratan dan perairan. 2. Peserta didik membedakan benda padat, cair, dan gas sebagai dasar pemahaman litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Kemudian C. Profil pelajar Pancasila. Di sini ada bernalar kritis. Peserta didik mampu mengolah, menganalisis informasi dan memecahkan masalah saat membuat model. Ada kreatif. Peserta didik mampu menghasilkan karya model lapisan bumi yang orisinal. Dan terakhir ada gotong royong. Peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek. Dilanjut ada D. Sarana dan prasarana. Di sini digunakan media, video atau gambar struktur lapisan bumi, globe atau peta dunia. Alat dan bahan proyek. Plastisin atau bisa menggunakan adonan tepung juga atau menggunakan tanah liat. Lalu ada pewarna, spidol, kertas label, alat bantu potong, dan LKPD. Terakhir ada sumber belajar berupa buku siswa IPAS kelas 5 kurikulum Merdeka bab 4 dan juga lingkungan sekolah. Yang E, target peserta didik yaitu keseluruhan siswa. Di F ada model pembelajaran, model Project Based Learning atau PJBL atau belajar berbasis proyek. Dilanjut ada pendekatan saintifikasi dan berdiferensiasi. Terakhir metode diskusi kelompok, eksplorasi mandiri, juga presentasi. Masuk kepada komponen inti. A. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mengenal, mengklasifikasikan berbagai jenis kenampakan alam yang ada di daratan maupun perairan. 2. Peserta didik mengidentifikasi dan menjelaskan struktur lapisan bumi. Ada litosfer, hidrosfer, dan atmosfer dengan benar. B. Pemahaman bermakna. Memahami bahwa bumi terdiri dari lapisan-lapisan yang saling berhubungan dan menciptakan keragaman kenampakan alam yang merupakan dasar bagi keberlanjutan kehidupan.
C. Pertanyaan pemantik. Jika bumi diibaratkan seperti kue, lapisan apa saja yang menyusunnya? 2. Apa yang kita sebut dengan lautan, daratan, dan udara di sekitar kita? 3. Mengapa ada daerah yang berbentuk gunung dan ada yang mengapa ada daerah yang berbentuk gunung dan ada yang berbentuk daratan rata? Pertemuan ke-1, pertemuan pertama. Ada pembukaan. 1. Meliputi doa, salam, cek kehadiran. 2. Guru menampilkan gambar bumi, lalu mengajukan pertanyaan pemantik, 2 atau 3 pertanyaan yang ada di tabel sebelumnya. Ketiga, guru menyampaikan TP dan P5 yang akan dicapai serta memperkenalkan proyek membuat model lapisan bumi. Ini memakan waktu 10 menit. Di kegiatan inti. 1. Guru menampilkan video atau gambar cutaway struktur lapisan bumi berupa gerak, mantel, dan inti. 2. Peserta didik mencatat lapisan-lapisan tersebut dan ciri-cirinya. 3. Guru membagi kelompok berisi 4-5 orang dan membagikan LKPD. 4. Kelompok mendiskusikan bahan desain dan pembagian tugas untuk membuat model 3D lapisan bumi. Kelompok mengisi LKPD bagian jadwal dan mulai melakukan persiapan atau merangkai model jika bahan sudah tersedia. Ini menggunakan waktu 50 menit. Lalu ada penutup. 1. Refleksi peserta. 1. Refleksi peserta didik menanyakan kesulitan yang dihadapi saat merencanakan proyek. 2. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya lapisan bumi. 3. Guru memastikan bahan proyek lengkap untuk pertemuan kedua. Ini memakan waktu 10 menit. Dilanjut ada pertemuan kedua. Berupa pembukaan. Ya, di pembukaan sama ada di pertemuan kedua pembukaan. 1. Doa, salam, dan cek kehadiran. Sama seperti pertemuan pertama, tapi dilanjut di nomor 2 ada guru mengulas kembali 3 unsur utama bumi. Litosfer, ada hidrosfer, dan atmosfer. 3. Guru menanyakan kemajuan proyek dan memotivasi untuk menyelesaikannya. Ini memakan waktu 10 menit. Di kegiatan inti di pertemuan kedua ada 1. Guru berkeliling memastikan kelompok bekerja dan membantu kesulitan teknis, misalnya dalam pelabelan atau penamaan lapisan. 2. Kelompok menyelesaikan model, menambahkan label kenampakan alam, gunung, laut pada lapisan terluar. 3. Kelompok mempresentasikan modelnya. Saat presentasi, kelompok menjelaskan berupa urutan lapisan bumi, kenampakan alam yang dimasukkan dalam model, dan peserta didik menyimpulkan materi tentang lapisan bumi dan kenampakan alam. 2. Guru memberikan kuis singkat yang terlampir untuk mengukur pemahaman individu. 3. Guru menyampaikan materi berikutnya, bab selanjutnya. Ini memakan waktu 10 menit. Assessment. 1. Asesmen sikap. Ini bersifat formatif. Observasi P5, gotong royong, kritis, dan kreatif. 2. Asesmen pengetahuan. Ini juga formatif. Kuis singkat atau uraian, nama, dan ciri-ciri lapisan bumi di akhir pertemuan kedua. 3. Asesmen keterampilan. Ini bersifat kinerja. Penilaian produk model 3D dan presentasi kelompok menggunakan rubrik proyek. F. Pengayaan dan remedial. Pengayaan meminta siswa mencari dan
mengidentifikasi fenomena alam yang terjadi di setiap lapisan bumi. Remedial, pengajaran ulang secara individual, fokus pada fungsi dan urutan lapisan bumi dan menyusun peta konsep sederhana. Refleksi peserta didik, menanyakan hal baru yang dipelajari dan tantangan saat membuat model. Lalu refleksi guru, mengevaluasi efektivitas kegiatan PJBL dan tercapaian P5. Dilanjut ada lampiran. Lembar kerja peserta didik LKPD. Di sini ada informasi kelompok dan tujuan. Jadi siswa mencantumkan nama-nama anggota dalam kelompoknya. Kemudian tujuan proyek, mengidentifikasi, menjelaskan struktur lapisan bumi, litosfer, hidrosfer, atmosfer dengan membuat model 3D sederhana. Alat dan bahan, plastisin atau adonan tepung, pewarna, spidol, kertas label, alat bantu potong, papan alas, dan buku. Kedua, tugas proyek membuat model 3D lapisan bumi. Jawablah pertanyaan berikut bersama kelompokmu sebelum memulai proyek. Ada bahan apa yang dipilih untuk membuat model lapisan bumi? Plastisin, adonan tepung, kertas, karton, lainnya. Akan dicatat di sini, akan dituliskan di sini. 2. Berdasarkan sumber belajar, sebutkan 4 lapisan utama bumi dari terluar ke terdalam. Di sini peserta didik atau siswa membagikan tugasnya, bagian-bagiannya, siapa yang mendapatkan komponen apa. Dilanjut ada catatan kreativitas peserta didik. 1. Pembuatan inti. Buat lapisan terdalam dengan warna yang telah ditentukan. Penambahan lapisan, tambahkan lapisan di atasnya satu persatu sambil memperhatikan urutan dan ketebalan relatifnya. 3. Pewarnaan, pelabelan. Dilanjut ada 4. Menambahkan kenampakan alam sederhana pada bagian terluar, gunung, laut, dan daratan. Di poin keempat ini peserta didik harus kreatif, mulai membayangkan di permukaan bumi itu ada apa saja. 3. Presentasi dan refleksi. Nah, di sini ada persiapan presentasi. 1. Tuliskan penjelasan singkat mengenai lapisan bumi yang akan disampaikan saat presentasi. Lalu ada refleksi kelompok. Setelah menyelesaikan proyek, siswa mengisi tabel. Setelah menyelesaikan proyek, memberikan centang pada kolom yang sesuai. Di sini siswa mengevaluasi apa yang sudah terjadi dalam pengerjaan proyek itu. Lalu paraf guru dan tanggal penilaian. Dilanjut nanti ada daftar pustaka. Ini ada referensi dan juga tutorial yang saya gunakan untuk membuat modul ajar. Ini adalah hasil akhir dari modul ajar yang saya buat. Sudah saya koreksi. Ya, memang mungkin masih ada yang kurang, tapi ini sudah maksimal saya kerjakan berdasarkan referensi dan juga tutorial yang diberikan oleh Bapak dosen. Saya sudah tambahkan gambar dan juga mempercantik dengan beberapa warna, tambahan-tambahan warna, dan menambahkan daftar pustaka tentunya. Iya. Sekian penjabaran modul ajar yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.